Apa atau siapa yang kita andalkan di dalam hidup percaya kita menentukan pembentukan dan pembangunan mental kita dalam menghadapi segala sesuatu. Bila yang kita andalkan adalah sesuatu yang mudah punah, maka tentu saja ujungnya akan berakibat hilangnya semua andalan-andalan hidup kita itu. Tetapi bila yang kita andalkan itu adalah bukan apa tetapi siapa, atau sosok pencipta hidup kita, pemelihara keseharian kita, dan pendamping hidup kita yang tidak pernah jauh daripada kita, yaitu Tuhan sendiri, maka ujung dari pengandalan itu adalah sebuah kekekalan yang penuh dengan cinta kasih, kedamaian, dan ketenangan. Dan ini adalah dua pergumulan kita di dalam hidup sehari-hari. Apa atau siapa yang kita andalkan? Karena itu betapa pentingnya kita berefleksi dan memeriksa diri tentang hal-hal yang kita andalkan di dalam hidup ini. Dan kitab suci dengan tajam menuliskan, menegur dengan keras bagi orang-orang yang salah mengandalkan diri, salah bergantung, salah untuk bersandar kepada apa yang justru malah membuat dia menjadi tambah lelah dan menjadi tambah lemah, bahkan tidak sanggup lagi untuk membangun pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kita sangat membutuhkan andalan terandal di dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa dan mengajarkan kita tentang bagaimana hidup untuk teguh berharap itu kita perlu mengandalkan hal yang tepat. Dari Yeremia pasal 17 ayat 5-8, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Namun diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan, memiliki keunikan di dalam karakternya. Dia adalah sosok yang berperasaan sangat halus, karenanya di dalam memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk itu, Yeremia mengalami banyak ratapan dan keluhan yang dia tuangkan dalam kitab ratapan yang juga dia tuliskan dan ada dalam kitab suci kita. Namun Yeremia yang berperasaan halus ini, justru kata-kata yang dituliskannya yang berasal dari Tuhan disampaikan melalui Yeremia adalah kata-kata yang tajam. Perasaan boleh halus, tapi kata-katanya tajam. Bukan tajam sembarangan untuk melukai dan membuat orang menjadi patah semangat, tetapi karena perannya sebagai nabi, Yeremia berkata-kata tajam justru untuk menajamkan iman setiap orang percaya, yaitu bangsa pilihan Tuhan yang sedang dibimbing dan diajarkan Tuhan, bahkan dihajar oleh Tuhan dengan berbagai macam hal-hal, teguran-teguran, hukuman, dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk membentuk agar umat percayanya menjadi berpikiran tajam, berwawasan luas, dan makin dewasa di dalam berharap kepada Tuhan. Dan Yeremia pasal 17 ini merupakan ungkapan-ungkapan yang sangat tajam juga dikatakan oleh Yeremia, salah satunya di dalam ayat yang ke-5-8 tadi. Yeremia mencoba membandingkan dua tipe manusia pengikut Tuhan. Yang pertama adalah tipe orang yang mengandalkan
manusia mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Yang justru dikatakan orang-orang semacam ini terkutuk. Ini kata yang sangat tajam digunakan oleh Nabi Yeremia dan diumpamakan orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan menjauh dari Tuhan, itu disamakan seperti semak bulus di padang belantara. Bayangkan semak itu bukan pohon buah-buahan, juga pohon yang tumbuh dalam kegersangan dan ada di padang belantara, bahkan semak itu justru tidak berguna apa-apa. Namun juga ada lagi dikatakan orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri serta menjauh dari Tuhan, itu adalah orang yang juga tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan bagaimana orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menjauh dari Tuhan, itu bahkan diumpamakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Selalu buruk, makin terpuruk di padang gurun, di tempat pembuangan, di negeri padang asin. Kenapa disebutkan padang asin? Karena menjadi sebuah tempat di mana kalau padang rumput itu tempat di mana memang ada rumput-rumputan, sedangkan padang asin ini adalah sebuah gambaran di mana tempat yang sudah gersang dan tidak ada air yang dapat diminum, yang ada adalah air yang makin membuat haus. Kenapa dikatakan padang asin? Kalau kita minum air asin, maka itu akan makin bertambah haus. Dan ini yang digambarkan untuk orang yang andalannya adalah diri sendiri, andalannya adalah manusia, tetapi tidak mendekat kepada Tuhan. Namun berlawanan dengan itu, Yeremia mengatakan, sebaliknya orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati, bukan dikutuk atau bukan terkutuk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini artinya adalah orang ini betul-betul fokus hidupnya hanyalah kepada Tuhan sebagai yang terandal di dalam dirinya. Dapat dipercaya, paling dapat disandari, tidak ada yang lain. Dan makin kita mengandalkan yang terandal itulah, maka semakin digambarkan lagi oleh Yeremia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Berarti hidup dekat dengan sumber berkat, dia tidak pernah akan kehausan. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Perhatikan kembali lagi gambaran air di sini. Pohon yang ditanam tepi air itu dekat dengan sumber air dan dia tidak pernah mengalami kekeringan. Makanya dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Bukan berarti tidak ada di kawasan panas terik matahari. Tetapi ia tidak akan mengalami kering kerontang karena simpanan air berkat yang ada di dalam pohon itu akan terus membuat dia tidak mengalami kepanasan. Dan panas terik itu tidak mematikannya. Dia akan terus daunnya tetap hijau, tidak khawatir pada tahun-tahun kesulitan, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ungkapan gambaran yang begitu indah dan diidamkan setiap orang, bukan? Yaitu hidup penuh berkat, dan itu tidak terjadi otomatis. Hidup baru penuh berkat kalau kita dekat dengan sumber berkat seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Dia sangat dekat dengan sumber makanannya, sumber hidupnya, sehingga dia selalu hidup. Bahkan ketika sekelilingnya redup, dia tetap hidup menyala bagi Tuhan, di dalam Tuhan, dan oleh kekuatan Tuhan. Apa yang Yeremia katakan ini merupakan teguran sekaligus penghiburan kepada orang, para pengikut Tuhan waktu itu, untuk betul-betul memeriksa diri, apa atau siapa yang jadi andalan hidup. Itu akan menentukan bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Kalau menjadikan Tuhan sebagai andalan yang terandal, itu adalah cikal bakal untuk teguh berharap pada Tuhan dan bekal kekal untuk penuh berkat daripada Tuhan yang terus mengalir karena kita bersandar penuh kepada Dia, andalan terandal di dalam hidup kita. Selamat mengandalkannya senantiasa. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.